Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Tahun 2024, tahun depan kita akan memasuki tahun pemilu, di mana kita akan memilih presiden dan wakil presiden. Juga akan memilih anggota legislatif di semua tingkatan. Dari legislatif kabupaten kota, legislatif provinsi, DPR RI, dan DPD RI. Kami dari Pusat Kajian Strategi Kampanye membawa kabar bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mencalonkan diri, di mana kami akan mengadakan kursus daring yang kami sebut strategi jitu merebut kursi legislatif. Apa yang kami tawarkan? Kami akan menawarkan kemenangan bagi bapak dan ibu-ibu yang mengikuti kursus daring ini dengan peluang menang 99%. Mengapa kami sampai yakin itu? Kebetulan kami memang berpengalaman sebagai panitia pemilu, yaitu anggota KPUD. Kami juga pernah menjadi pengurus partai politik di daerah. Kami juga lama bergerak di bidang jurnalistik, dan kami juga pengurus berbagai LSM. Jadi, intinya kami kalau disebut orang-orang politik adalah pemain politik. Nah, apa yang kami tawarkan dalam kursus daring ini? Ada di samping strategi-strategi penting yang banyak itu, ada 7 hal terpenting apabila Anda ingin merebut kursi legislatif. Yang pertama, Anda harus memilih tim sukses yang berkualitas dan loyal kepada Anda. Apabila tim Anda tidak berkualitas, dipastikan Anda gagal. Dan apabila tim Anda berkualitas tapi tidak loyal, maka Anda juga kemungkinan besar akan gagal. Karena loyalitas itulah yang Anda butuhkan untuk memilih tim sukses. Nanti di kursus daring kami akan menjelaskan bagaimana memilih tim sukses yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana Anda harus mengetahui apa dasar memilih seorang caleg. Hal yang terpenting yang Anda ketahui adalah apa faktor penentu seorang pemilih memilih calegnya. Karena yang terjadi di lapangan adalah para pemilih ini banyak mendapat pemberian dari caleg. Nah, Anda bayangkan kalau seorang pemilih mendapat, katakanlah yang sering kita dengar money politik, 5 orang caleg yang memberi dia. Untuk kabupaten kota saja, 5 orang caleg. Nah, sebagai seorang pemilih dia tentu akan bingung, yang manakah caleg yang harus dia pilih. Nah, disinilah dalam kursus daring ini, kami akan mengajarkan kepada caleg bagaimana kita bisa membongkar pikiran dan hati pemilih untuk memilih seorang caleg. Itu ada ilmu tersendiri yang bisa kita berikan nanti kepada para caleg, sehingga caleg tidak akan dengan komitmen yang sudah dia bangun dengan pemilih. Selama ini kan kita dengar caleg banyak memberi bantuan-bantuan, sehingga kita lihat pada akhirnya caleg itu hasilnya di TPS tidak ada, dan dia kalah total, uangnya habis, dan bisa-bisa dia bercerai dengan istrinya karena harta sudah banyak habis. Nah, yang ketiga, setelah itu kita mengerti bagaimanakah kita menghitung bilangan pembagi pemilih. Seorang caleg, dia harus bisa menghitung bilangan pembagi pemilih. Artinya, berapa harga satu kursi di dapil dia. Umpamanya, jumlah pemilih 100.000. Kan tidak mungkin 100.000 pemilih ini datang semua ke TPS. Nah, seorang caleg harus mampu menghitung itu dengan tingkat presisi mencapai 99%. Setelah dia mampu menghitung berapa angka BPP, bilangan pembagi pemilih, dia pun harus mampu menghitung berapa caleg-caleg internal, teman-teman dia separtai, bisa menghasilkan suara. Misalnya ada 9 caleg internal dia. Nah, dia harus mampu
si A, si B, si C, si D, si F, berapa mereka bisa mendapatkan suara. Nah, si caleg ini harus mampu mendapatkan suara terbanyak dari mereka itu. Sehingga kursi itu nanti menjadi milik dia. Yang keempat, berapakah TPS yang harus dia kuasai? Misalnya dia butuh suara 20.000. Dia harus berapa TPS yang harus dia mainkan istilahnya. 20.000 itu dia bagi berapa TPS. Nah, ini pun harus dihitung secara proporsional. Misalnya jumlah pemilih TPS itu 300. Tidak mungkin diambil satu TPS itu 200. Karena partai lain kan ada. Tim-tim sukses dari partai lain juga ada. Jadi dia harus mampu menghitung berapa kemungkinan suara yang dia bisa dapatkan di satu TPS. Tinggal dia mengalihkan di TPS mana aja dia yang bermain. Itu pun dia harus jelas. Di TPS mana yang mungkin dia dapat suara. Nah, di sini kadang-kadang para caleg banyak salah dalam melangkah. Di TPS yang dia tidak mungkin mendapatkan suara, dia tetap bermain juga begitu, dengan mengandalkan pemberian-pemberian kepada para pemilih. Nah, pemilih-pemilih ini pun biasanya hanya menerima saja pemberian caleg, dan dia tidak peduli berapa banyak orang yang memberi. Yang kelima, caleg harus mampu membangun komitmen dengan pemilih yang dia sudah garap. Artinya pemilih-pemilih ini bagaimana menjaganya supaya dia tidak lari ke caleg lain. Nah, kami dari Pusat Kajian Strategi Kampanye sudah punya suatu strategi sehingga pemilih yang kita garap itu, apabila dia lari dari komitmen, itu akan ketahuan. Nah, disinilah jitunya konsep yang akan kami berikan kepada para caleg yang akan mengikuti kursus kami ini. Di mana tidak ada peluang dari pemilih itu untuk bahasa kasarnya menipu caleg setelah pemberian caleg diterima. Atau komitmen caleg dengan masyarakat itu disepakati. Umpamanya caleg misalnya membangun infrastruktur jalan di gang tersebut. Nah, setelah caleg membangun jalan itu dengan modalnya yang mungkin berapa puluh juta, tapi pada akhirnya nanti setelah terbangun para masyarakat itu justru tidak memilih. Nah, ini kan akan merugikan caleg. Ya, kalau hanya di satu tempat itu saja. Kalau ada 10 tempat, ini kan akan sangat merugikan caleg. Artinya, tidak ada caleg yang memberi dengan tujuan 100% ikhlas. Pasti ada maksud-maksud dia supaya dia dipilih. Yang terakhir, bagaimana seorang caleg setelah mendapatkan suara, dia menerima laporan dari tim suksesnya, bagaimana dia menjaga suaranya yang telah dia dapatkan itu. Karena begini, banyak permainan di lapangan. Permainan ini yang lebih berbahaya, permainan internal. Artinya, di antara caleg itu saling bahasa politiknya menggergaji. Nah, seorang caleg harus mampu mempertahankan suaranya. Artinya, pertama dia harus compare setelah penghitungan suara dari para timnya dia dapatkan. Dia harus lebih mendahului panitia pemilihan kecamatan. Selanjutnya, dia harus bekerja sama dengan panitia pemilu. Artinya ini dilakukan secara diam-diam supaya dia dapat data yang valid dari langsung panitia pemilu, baik Bawaslu maupun panitia pemilu kecamatan atau kabupaten kota. Ya, sesuai dengan untuk caleg provinsi, dia harus bekerjasama sampai dengan panitia pemilu kabupaten. Kalau dia DPR RI, dia harus kerjasama sampai tingkat pusat. Ini bisa dilaksanakan secara diam-diam dengan oknum-oknum yang menjadi panitia itu. Ya, caranya bagaimana supaya mereka mau bekerja sama dengan kita, saya rasa para pemain politik itu sudah mengerti. Nah, selanjutnya menyangkut caleg petahana. Kita banyak melihat calon legislatif ini sudah berulang kali duduk sebagai legislatif. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, dan sedikitnya 2 kali. Kalau dia petahana ya tentunya kita bilang 2 kali lah paling sedikit dia kan. Nah, banyak caleg di daerah menghadapi petahana ini agak-agak bahasa agak kesulitan lah. Kalau kita bilang bahasa underestimate, rendah diri lah dia. Nah,
bagi caleg yang mengikuti kursus daring ini, kursus strategi daring ini, akan diajarkan juga macam mana mengalahkan petahana. Salah satunya, baiklah akan saya sebutkan di sini, yaitu mensabotase tim suksesnya. Dengan mensabotase tim sukses, itu akan langkah efektif untuk membuat dia kebingungan. Tapi cara sabotase ini pun diam-diam. Langkah-langkah lainnya tentunya harus, untuk secara mendalam supaya Anda mengetahui, tentunya Anda harus mengikuti kursus ini. Dan jaminannya dari kursus ini adalah Anda menang, Anda dapat kursi. Kalaupun Anda kalah, uang Anda kembali 100%, uang pendaftaran Anda. Nah, apabila Anda buka pendaftarannya, Anda melihat pendaftaran nanti, setelah kami buka, di situ ada surat pernyataan dari Direktur Pusat Kajian Strategi Kampanye ini yang bisa Anda jadikan pegangan. Demikianlah informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.